Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini tanggal 18 November 2021 saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai bukti keikutsertaan saya dalam uji kinerja UKM PPG 2021. Saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 6 SD Negeri 3 Sidoluhur, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen pada materi tema 5 Wirausaha subtema 1 Kerja Keras Berbuah Kesuksesan pembelajaran ketiga. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Tanggal 18 November 2021 kita akan belajar materi tema 5 Wirausaha subtema 1 Kerja Keras Berbuah Kesuksesan pembelajaran ketiga. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk, silakan semuanya berdiri. Bisa
Ya. Ada Myanmar, ada Singapura. Berikutnya ada Kamboja ya. Ini merupakan cenderamata atau souvenir yang dijual di pameran negara-negara ASEAN. Nah, berupa hiasan kulkas. Nah, hiasan kulkas itu untuk ditempel di kulkas. Kira-kira kenapa ini bisa menempel di kulkas? Karena ada magnetnya. Pinter, ada magnetnya di bagian belakang. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang magnet, sifat-sifat magnet. Betul. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menganalisis sifat-sifat magnet, kemudian mengkategorikan benda magnetik dan non-magnetik. Selanjutnya menyajikan laporan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Yang keempat menganalisis komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir. Selanjutnya menganalisis pentingnya petunjuk dalam teks formulir. Dan yang terakhir menunjukkan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir. Ya betul. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan aktif, semangat, dan penuh tanggung jawab ya. Kelompok yang paling aktif akan mendapatkan penghargaan ya. Berikutnya, untuk menambah semangat kita hari ini, marilah kita tasuk PPK terlebih dahulu ya, semuanya berdiri. Tapuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, sudah semangat? Sudah. Kita akan belajar tentang magnet. Siapa yang tahu apa itu magnet? Ya, benar silakan. Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Ya, pintar. Tepuk tangan buat Mbak Rema. Lihat ya, magnet adalah suatu objek yang mempunyai medan magnet. Nah, magnet memiliki sifat-sifat. Ada berapa sifat-sifat magnet? Ada 6 sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik benda. Berikutnya, ya, medan magnet membentuk gaya magnet. Selanjutnya, gaya magnet dapat menembus benda. Nah, berikutnya, magnet mempunyai 2 kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang kelima, kutub magnet yang berbeda, misalnya utara dan selatan, jika didekatkan akan menarik. Sedangkan kutub magnet yang sama, misalnya utara dengan utara atau selatan dengan selatan, jika didekatkan akan pinter. Nah, yang terakhir, sifat magnet dapat hilang. Kira-kira kenapa ya sifat magnet dapat hilang? Ada yang tahu? Nah, sifat magnet itu dapat hilang bila pertama dijatuhkan atau dipukul-pukul ya. Magnet yang sering dijatuh-jatuhkan atau dipukul-pukul itu akan menghilang sifat magnetnya. Jadi besi biasa ya. Nah, kemudian yang kedua dibakar. Magnet yang dibakar akan hilang sifat magnetnya. Yang ketiga dialiri listrik. Magnet yang dialiri listrik akan menghilang sifat magnetnya. Aha? Pertanyaan? Tidak. Nah, berikutnya nanti kalian akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat magnet. Tadi kan ada 6 sifat-sifat magnet ya. Nah, apa benar sih tadi sifat-sifat magnet itu? Nah, untuk membuktikannya kalian mencoba sendiri nanti bersama kelompok menggunakan alat dan bahan
disiapkan ya untuk membuktikan sifat-sifat magnet. Ada pertama alat yang dibutuhkan apa? Ya, sepasang magnet setiap kelompok. Kedua, ketiga, kertas. Keempat, pensil. Berikutnya, yang terakhir, ya, kertas. Nah, selanjutnya langkah-langkah percobaannya ya, diperhatikan. Nanti waktunya diskusi kalian tidak bingung lagi ya. Yang pertama, dengarkan kutub yang sama dari kedua magnet. Nanti setiap kelompok mendapat sepasang ya. Sepasang itu ada dua magnet. Yang pertama, dekatkan magnet yang sama dari kedua magnet tersebut, didekatkan. Apakah akan tarik menarik atau tolak menolak ya. Kemudian dekatkan kutub yang berbeda, misalnya selatan dan utara. Kemudian ketiga, dekatkan dengan penjepit kertas, apakah menempel atau tidak ya. Kemudian yang keempat, dekatkan magnet dengan kertasnya. Tadi penjepitnya, sekarang kertasnya. Berikutnya, dekatkan magnet dengan pensil. Selanjutnya dengan apa? Peniti. Nah, setelah dengan peniti didekatkan dengan pulpen. Nah, yang terakhir, letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan magnet lainnya di bawah kertas. Nah, jadi antara magnet dengan magnet ada penghalang kertasnya ya. Kira-kira nanti kalian membuktikan apakah akan tarik menarik atau tolak menolak, seperti ini ya. Ini magnet, nanti atasnya dikasih kertas, terus ada magnet lagi di atasnya ya. Paham? Ada pertanyaan dari langkah-langkah percobaan ini? Tidak. Nah, kita lanjutkan. Nah, hasil percobaannya nanti kalian tulis ya di LKPD. Apabila saling menempel, kalian centang di kolom saling menempel. Apabila tidak menempel, kalian centang di kolom tidak menempel. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Ya, lanjut. Nah, hasil percobaan tadi kalian tulis dalam laporan hasil percobaan. Ada tujuannya untuk apa, alat dan bahannya apa, langkah-langkahnya bagaimana, hasilnya bagaimana, dan kesimpulannya. Kesimpulannya nanti benda ada dua macam. Ada yang termasuk kategori benda magnetik, yaitu benda-benda yang menempel pada magnet disebut benda magnetik, sedangkan benda yang tidak menempel pada magnet disebut benda non magnetik ya. Nanti di kesimpulan ditulis seperti itu. Benda magnetik contohnya tadi ada apa saja dari alat dan bahan yang sudah ditempelkan ya. Kemudian benda non magnetiknya apa saja, seperti itu. Paham? Nah, lanjut. Tahukah kamu bahwa arena pameran negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Ya, tadi kan di awal kita sudah belajar tentang negara ASEAN ya. Di pameran itu selain ada yang menjual cenderamata hiasan kulkas, juga dibuka klub sahabat pena antar negara ya. Nah, untuk masuk atau untuk mendaftar ke klub tersebut, kita harus mengisi formulir pendaftaran. Selain untuk masuk ke klub, kira-kira formulir pendaftaran itu kita butuhkan saat apa saja? Ketika apa saja kalian harus mengisi formulir pendaftaran? Selain masuk ke klub, nah pintar, untuk menabung di bank juga kita harus mengisi formulir formulir pembukaan rekening, terus formulir penyetoran uang, formulir penarikan uang apabila kita mau mengambil. Selain itu, formulir digunakan saat apa? Masuk sekolah. Iya, kita mau daftar sekolah, daftar SD, daftar SMP, semua harus mengisi formulir ya. Nah, apa itu teks formulir? Siapa yang bisa? Ya, Mbak Caca silakan.
Ya, pintar sekali Mbak Caca. Teks formulir adalah media ya, kertas atau media yang digunakan untuk menuliskan informasi sebagai pencatatan transaksi baik dalam hal aktivitas ekonomi seperti tadi disampaikan Mas Ilham ya, ketika di bank maupun suatu organisasi. Ketika kita mau mendaftar masuk ke suatu organisasi, maka kita harus mengisi formulir ya. Nah, formulir itu ada bagian-bagiannya. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Mbak Rahma silakan. Kalau bagian ini berisi tentang informasi data seperti nama dan tempat tanggal lahir. Ya, lanjut. Instruksi bagian ini berisi informasi tentang cara tulisan formulir. Ya. Bagian ini berisi data keterangan harus diisi secara lengkap. Ya. Penutup bagian ini berisi tentang informasi tempat dan tanggal pengisian formulir dengan nama lengkap dan tanda tangan. Ya, jadi teks formulir ada 4 bagian. Yang pertama ada bagian kepala atau heading, kemudian bagian instruksi atau petunjuk. Kemudian yang ketiga ada badan. Keempat ada penutup. Sudah paham? Sudah. Nah, kalau tidak ini contoh teks formulir. Ya, ini bagian apa dalam teks formulir? Bagian petunjuk. Hebat. Ada isilah formulir menggunakan nama lengkap. Itu petunjuknya harus mengisi formulir dengan nama lengkap, tidak boleh nama panggilan. Kemudian menggunakan huruf besar atau huruf kapital ya, tidak boleh menggunakan huruf kecil. Kemudian tulis alamat rumah dengan lengkap dan mencantumkan kode pos ya. Ini berfungsi jika ada kebutuhan atau perlu mengirim surat itu, kalau ada kode posnya alamatnya lengkap maka akan sampai. Ini contoh bagian petunjuk. Nah, ini contoh bagian badan dan ya penutup. Ada nama, tempat tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas ya, sampai dengan tanda tangan dan nama lengkap. Nah, dari materi tentang sifat-sifat magnet dan teks formulir, apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak, kita akan mengerjakan LKPD ya. Bu Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar ke masing-masing kelompok. Nah, kelompoknya kalian seperti biasa ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan duduknya menyesuaikan ya, membentuk kelompok. Sambil diperhatikan ya, Guru jelaskan dulu. Nah, nanti ditulis nama kelompoknya ya, anggotanya siapa saja ditulis. Kemudian di lembar ke-4 kalian baca tentang percobaan sifat-sifat magnet. Di sini ada alat gambarannya, kemudian langkah-langkahnya kalian nanti seperti ini ya, mengikuti petunjuk. Selanjutnya hasilnya ditulis, dicetak di kolom yang sesuai. Paham? Kalau sudah selesai kalian menulis laporannya ya. Setelah itu kita ke kegiatan berikutnya tentang teks formulir. Ada contoh teks formulir, kalian analisis mengapa diperlukan petunjuk, kemudian informasi penting apa yang perlu ditulis, kenapa alamat harus lengkap, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap, dan kenapa kita perlu menuliskan kode pos ya. Paham? Nah, untuk percobaan Guru bagikan alat dan bahannya. Waktu mengerjakan LKPD itu 10 menit. Yang sudah menerima alat dan bahan, silakan
percobaan. Pensil dan kertasnya sudah punya habit sendiri ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Kalau sudah selesai ditulis nomornya ya. Semuanya aktif berdiskusi ya. Semua anggota kelompok ikut aktif berdiskusi melakukan percobaan. Tidak ada yang diam saja. Semua aktif menyampaikan pendapatnya. Kalau tidak masuk, kita sudah selesai semuanya. Sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan dulu? Siapa nomor 1 silakan. Yang lain nomor 2 ya. Tujuan untuk mengetahui sifat-sifat mandat, alat dan bahan, sepasang memakai peneliti menjadikan kertas dan pensil. Tanggal catatkan bentuk yang sama dari kedua makna. 2. Catatkan bentuk yang berbeda dari makna. 3. Catatkan makna yang berbeda kertas. 4. Catatkan makna dengan kertas, pensil, peneliti dan pulpen. Letakkan satu makna di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas. Tidak kertas tempat di bawah makna yang pertama tidak makna yang demikian bawah. Hasil percobaan budaya dapat kelihatan pada makna kedua dari fungsi seperti peneliti dan juga kertas. Kesimpulan, benda magnetik adalah benda yang dapat digunakan pada makna seperti peneliti menjepit kertas. Benda non magnetik adalah benda yang tidak menempel pada makna seperti kertas, pensil dan pulpen. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasi kelompok 1 ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak. Kalau tidak silakan. Kelompok mana lagi yang mau mempresentasikannya? Mbak Rona silakan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok berikutnya. Ya, silakan. Yang lain memperhatikan, tidak mau tahu sendiri. Hasil percobaan makna berikut bisa menyambung. Kesimpulan, benda magnetik menjepit kertas. Benda non magnetik bukan pensil. Ya,
Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kelompok terakhir nih, Mas Sultan. Yo. Ya, semangat adik-adik. Maka diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu untuk kita berarti kesalahan cara mengirim mana-mana informasi penting dalam yang harus dituliskan di formulir seseorang. Nama penerima, nomor telepon. Maka alamat harus dituliskan apa itu berarti kesalahan cara pengiriman paket. Jika alamat terbuka maka terjadi kesalahan dalam pengiriman barang. Maka kita perlu menuliskan telepon pada formulir bagian alamat untuk melengkapi alamat. Ya, tepuk tangan buat Mas Sultan. Ya, dari materi percobaan tadi hasil percobaan yang sudah kalian presentasikan menemukan ada beberapa perbedaan ya. Kalian mengamati tiga tadi. Jadi untuk kelompok 1 tadi yang menempel pada magnet itu hanya peniti dan penjepit. Nah, sedangkan untuk kelompok 2 tadi ada magnet, peniti, dan penjepit. Magnet itu menempel apa tidak jika dibandingkan dengan magnet? Menempel ya, jika kutubnya berbeda. Jadi benda yang menempel pada magnet ada magnet yang kutubnya berbeda, kemudian penjepit kertas dan peniti. Betul. Selanjutnya benda yang tidak menempel pada magnet berdasarkan percobaan tadi apa saja? Kertas, pulpen, pensil. Nah, kesimpulannya ada benda non magnetik dan benda magnetik. Benda magnetik itu apa? Mas Rasid, benda magnetik itu apa? Benda yang dapat menempel magnet. Iya, benda yang dapat menempel pada magnet. Tadi berdasarkan percobaan tadi benda magnetik yang termasuk kategori benda magnetik apa saja? Peniti. Nah, benda yang non magnetik, benda non magnetik itu apa? Benda yang tidak Iya, benda yang tidak dapat menempel pada magnet. Contohnya apa? Ya, selanjutnya tadi tentang teks formulir. Mengapa diperlukan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan saat mengisi formulir. Sebagian sudah betul semuanya tadi ya. Kedua, atau pertanyaannya? Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan dalam formulir? Nama lengkap, alamat, dan nomor telepon. Mengapa alamat perlu ditulis secara lengkap ya? Jadi menemukan sesuatu yang baru. Tadi ada yang menyebutkan agar tidak terjadi kesalahan pengiriman saat belanja di Shopee. Kalian sering belanja di Shopee? Ya, atau ibunya sering belanja di Shopee? Ya, ini juga termasuk tema kita ya, tema wirausaha. Nah, wirausaha itu bisa berjualan di Shopee. Nah, di Shopee ketika kita akan membeli suatu produk, suatu barang itu kita juga diminta untuk mengisi formulirnya tidak? Iya. Formulirnya bukan berbentuk kertas, formulirnya di HP ya, berbentuk elektronik. Biasanya formulirnya itu apa saja yang harus kalian masukkan? Nama, ya, kode pos dan nomor HP. Jadi ketika ada yang mau mengirim barang itu tidak akan salah kirim jika ada kode posnya ya. Ya, dari materi yang sudah kita pelajari apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan silakan dikumpulkan bahan dan bahan yang sudah dipakai untuk percobaan dan LKPD-nya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Sifat-sifat magnet. Siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat magnet? Ya, Mbak Salma. Sifat magnet. Betul, sifat magnet
dipukul-pukul, dijatuhkan, dialiri listrik dan dibakar. Selain sifat magnet dapat hilang apa lagi? Magnet dapat menembus benda. Ya, pinter Mas Ilham, bagus. Magnet dapat menembus benda. Misalnya tadi ditutup kertas ya, sifat magnetnya masih ada, masih tertembus. Kemudian apa lagi? Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, hebat Mas Rasid. Magnet mempunyai dua kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Misalnya magnet itu dipotong menjadi dua ya, magnet batang. Kan ada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian dipotong menjadi dua ya. Masing-masing bagian juga tetap ada kutub utara dan selatannya. Ya, tidak mau langsung jadi yang utara sendiri, selatan sendiri, tidak. Walaupun terpotong, nanti bagian yang satu juga ada utara dan selatan, bagian satunya juga tetap ada kutub utara dan selatan. Jadi setiap magnet mempunyai dua kutub. Apalagi? Magnet dapat menarik benda. Iya, pinter. Magnet dapat menarik benda. Mbak Caca? Medan magnet membentuk gaya magnet. Iya, hebat. Medan magnet dapat membentuk gaya magnet. Sudah? Ya, kalau magnet, dua kutub magnet yang sama jika didekatkan akan dua kutub magnet yang berbeda jika didekatkan akan ya, itu kesimpulan tentang sifat-sifat magnet. Berikutnya tentang teks formulir. Nah, apa saja bagian-bagian formulir? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Salma. Heading atau kepala. Lanjut. Badan. Terus? Penutup. Pintar. Ya, hebat. Mbak Caca, ada bagian instruksi, ada kepala, instruksi, badan, dan penutup. Ya, kenapa kita perlu menuliskan petunjuk dalam membuat teks formulir? Ya, hebat, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisinya. Dari materi tadi, adakah yang masih bingung atau belum paham? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah jelas, sekarang waktunya mengerjakan evaluasi. Waktunya 10 menit dikerjakan secara individu ya. Tadi diskusi kerjasama, sekarang tidak boleh kerjasama, secara individu, mandiri. Waktunya 10 menit. Jangan lupa menuliskan namanya terlebih dahulu di kotak nota. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Dari materi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat! Semangat! Ya, bagus. Nah, sesuai janjinya Bu Guru tadi, untuk kelompok yang aktif akan mendapatkan penghargaan ya. Dari pengamatan Bu Guru selama pembelajaran hari ini, kelompok yang paling aktif, semua anggotanya ikut berpartisipasi adalah kelompok 1. Betul, silakan kelompok 1 maju. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan boleh duduk lagi. Nah, dari pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif, semangat, dan penuh tanggung jawab. PR-nya silakan kalian baca materi untuk
pembelajaran berikutnya ya. Disiapkan materi untuk pembelajaran berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk silakan dipimpin berdoa. Mulai. Ya, terima kasih. Jangan lupa nanti yang tiket